kiai-kiai yang lebih muda angkatannya, tapi ya host juga gitu. Iya. Nah beliau-beliau juga istikharahnya sama. Itu Jadi gimana, memang Mbak saya Yani? melakukan laku-laku spiritual, Om Wai. Wow, itu petunjuknya itu berupa apa Mbak Yani? Kalau ada momen-momen penting suka mimpi. Ada lagi konon perkataan bahwa dari Gus Dur, penting sekali Gus Dur jadi ini akan menjadi presiden di masa tuanya. Ya, Dan oke. Gimana dong? Tafsirnya gimana tafsirnya? Ya, kalau soal ikhlas, memang Gus Dur mengatakan itu. Halo sahabat Kata Data, kita bertemu lagi di Gultik, Pergulatan Politik. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Yeni Wahid di warung Gultik kita di kawasan Blok M. Nah ini Mbak Yeni, ini sengaja Gultik ini adalah gulai tikungan. Saya sering makan dulu Udah Pak sering Wahyu. makan sini ya? Dulu, pada waktu masih suami saya, masih PDKT. Oh waktu itu? Oh masih... Makannya itu di Gultik Pak Wahyu. Oh gitu? Iya. Jadi gak asing lagi nih ya? Kayaknya dia mau ngetes saya ini. Oh. Ini bisa diajak Bisa hidup sederhana merayat nggak? Atau merayat sederhana nggak? nggak Oh. gitu. Dia nggak tahu anaknya Gus Dur ya biasa Nah, kayak iya. gitu. Biasa, kita istiqomah kere biasa. Istilahnya inaya istiqomah kere. Nah ini warung Gultik, terus kemudian kita jadikan program talk show. Ya kan? Nah ini brandnya ini Om Wai. Tapi boleh juga nanti kalau Boleh, pulang dibawain Oh, Gultiknya ya. Ini memang kebetulan biasanya dia ada di sini nih. Waduh, yang melayani Gultiknya. nih. Tapi karena makin pusing lihat situasi politik. Yang nggak karu-karuan ini, dia alasan. Om agak kurang sehat karena bla bla bla. Ya sudahlah kamu istirahat aja. Nanti tapi bikinin khusus untuk Mbak Yani. Siap kata gitu. Wah, kalau udah Zuria Gus Dur khusus Mbak Yani, wah, siap dia katanya gitu. Nah, jadi hadirin hadirat, jadi saya ingin sedikit ya ini katakanlah disclaimer ya. Jadi saya Wahyu Muryadi atau Om Wai dengan Mbak Yani Wahid itu ya bukan hal yang baru lah, kami ini adalah dari dulu Kawan sudah lama berteman waktu sejak beliau bukan hanya sebagai wartawan The Sydney Morning Herald tapi juga sebelum itu waktu masih SMA, yaitu ketika Om Wai jadi wartawan Tempo yang mewawancarain Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sampai akhirnya beliau jadi presiden. Nah saya jadi kepala biro protokol istana. Jadi bos saya nih beliau itu. Ya, panggilnya juga namanya anak Kiai ya Ning Yeni. Atau kalau sudah agak-agak berumur begini. Berumur belum ya? Masih muda ya masih ya? Ngaku muda selalu. Ngaku muda selalu ya. Jadi panggilnya juga Nyai juga pantas. Tapi Neng Yeni, Mbak Yeni oke lah Mbak gitu aja ya. lah. Mbak ya? Yeah. Mbak Yeni, kalau ini Om. Kalau Yeah. Tante Yeni gak cocok. Om aja yang cocok Om Wai ya kan. Nah ini Mbak, ini kita ngobrol-ngobrol. Yeah. Santai, ini udah lama gak ketemu. Lama lah dulu kita mau ketemu Anda pas pilek, sakit ya kan. Capean. Capean. Saya juga pas ketemu ini sekarang gak terlalu fit sih. Tapi ya karena penting kita omongin ini. Ya kan kita harus bicara. Jadi tolong digambarkan kesibukannya apa nih sekarang, Mbak Yeni, dalam konteks kampanye ya? Oh konteks kampanye. Konteks pilpres ya ini ya? Saya langsung yang dibilang hit the road itu Om Wai. Jadi saya memang langsung turun ke basis-basis. Ini baru pulang dari Jogja, ada 2 hari itu 7 event. Wah. Jadi ke basis. 2 hari 7 event. Iya. Wow. Jadi sehari 3-4 gitu acara gitu. Jadi mulai dari menyapa anak-anak muda, anak-anak milenial, Gen Z, lalu kemudian tentu basis-basis pesantren yang paling utama. Nah, jadi gitu. Terus sama seniman-seniman juga, gitu. Jadi yang saya lakukan itu ini baru ya. Kalau sebelumnya juga sama. Ya sudah langsung ke daerah untuk ya langsung berinteraksi dengan para tokoh-tokoh di daerah, dengan masyarakat terutama basis saya gitu ya, basis kami yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga sedikit Jawa Barat gitu Om Wai.
Jadi tetap ya Jawa adalah kunci istilahnya. Jawa adalah kunci katanya. Tanpa mengurangi pentingnya Tapi daerah lain. sebetulnya nggak juga, Iya. karena kan setiap election ya, setiap pemilu kalau kita lihat di banyak negara itu yang menentukan memang swing vote-nya, Oke. swing state. Jadi di Amerika juga ada 4 negara bagian yang akan menentukan siapa yang jadi presiden Amerika atau tidak. Hanya 4, walaupun Iya, iya, negara iya. bagiannya banyak sekali gitu. Oke. Nah di Indonesia juga sama. Nah swing votersnya gitu ya ada di swing province lah sebetulnya ya, provinsi yang akan bisa membelokkan suara nih. Itu ini para ahli survei mengatakan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dua itu ya. Iya, karena Jawa Barat sudah dianggap couplingnya paslon tertentu, Sumatera paslon tertentu, Bali paslon tertentu gitu, NTT juga paslon pasti tertentu gitu-gitu ya. 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 Jadi battlefieldnya Battlefieldnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. oke. Wow. Dulu sebetulnya Jawa Timur saja, tapi sekarang Jawa Tengah juga mulai diperebutkan. Iya. Nah, tapi selain dari kesibukan di tim pemenangan nasional ya, TPN ya. Anda sebagai Dewan Penasehat ya. Iya. Oh, jadi tidak sekedar menasehati ya, ini Seharusnya turun juga ya. Sudah. Kalau Dewan Penasehat kan biasanya nasihatin doang. Ini enggak. Nasihat yang paling utama adalah ketika kita juga ikut melaksanakan. Nah, Kan gitu kira-kira Om Wai. Iya. Jadi nggak cuma menasehati, ya memang kita harus bergerak untuk memastikan bahwa ada kesamaan pandangan dengan masyarakat, terutama basis konstituen yang akan menjadi target kita. Oke. Tapi selain itu kan dasarnya Mbak Yani juga bukan hanya belakangan kan juga katakanlah 1 dekade ini rajin juga turun untuk menjalin network ya, jaringan internasional. Iya. Sekarang libur dulu Om Wai. Nah, itu gimana kegiatan itu? Libur dulu. Kan pasti Iya. teman-teman dari Dubai, dari Paris, dari Iya. mana-mana kan nanya itu. Pada ini semua, kamu kemana aja kalian ini, we expecting you, how come you not coming gitu semua, aduh. Iya. Terus jawabannya apa jawabannya? Ya, I will see you after the election. Oh, so after the election ya? Jadi Iya, kira-kira setelah Februari tahun depan nih? Iya, kan Atau cuma tinggal setelah- berapa bulan lagi Oh, kan. iya. Nggak bisa seintens dulu. Dulu kan undangan ke luar negeri banyak sekali. Setiap bulan pasti ada undangan bicara di luar negeri. Iya. Saya itu dalam berbagai forum dan dari mana-mana gitu. Tahun ini saja Om Wai, jadwal saya ke luar negeri, undangan bicara semua ini bicara ya, bukan jalan-jalan ini. Iya. Bicara. Nah, Jadi ini bedanya sama Om Wai. Kalau Om Wai samjaja sambil jalan-jalan. Kalau beliau enggak lah, itu betul-betul ke acara. iya. Apa aja Itu coba? dari Jepang aja 2 kali. Wah. Ke Maroko diundang Raja Maroko. Waduh. Acara di sana di istananya Raja. Lalu ke Jerman itu sempat bicara di satu forum dengan presiden dan kanselir Jerman. Sama Perdana Menteri Itali. Wakil Perdana Menteri Itali juga sekaligus Menteri Luar Negerinya. Lalu ke Emirat, ke Yordan, ke Saudi, ke Amerika, ke Singapura, ke Malaysia, ya itulah. Udah global Ya, tadi citizen. Jepang segala gitu kan, jadi memang gitu. Nah, bahkan hampir ke Palestina, Om Wai. Hampir ke Palestina, bulan Juli kemarin. Saya seharusnya diundang ke sana untuk bicara di sebuah konferensi internasional yang diadakan oleh pemerintah Palestina. Untuk bicara mengenai 75 tahun An-Nakbah. Gitu, An-Nakbah itu kan hari yang mereka peringati sebagai bencana ketika Palestina mulai diduduki oleh Israel. Itu setiap tahun diperingati. Nah, saya harusnya bicara tuh Om di sana. Iya. Tapi sudah sampai Yordan. Nah, dari Yordan dari Aman ya. Aman ya Om, bukan Amin. Iya. Itu seharusnya naik jalan darat gitu ke Ramallah. Nah, di Ramallah terus naik mobil gitu kan. Iya. Di Yordan belum dapat berita, izin belum keluar. Oke. Karena kan harus tetap dapat izin dari Israel Iya, untuk bisa masuk ke sana. Belum jelas juga. Sampai 3 hari di sana saya ditelepon sama Dubes Palestina untuk Indonesia gitu ya. Yang mulia ini Zuhair Al-Shun, beliau mengatakan bahwa mohon maaf sekali konferensinya ditunda karena alasan keamanan. Oh. Begitu. Iya. Tapi ya sudah, yang penting sudah sampai di Yordan.
lihat perbatasan nih. Itu Palestina. udah ikhtiar yang top itu udah. Iya, iya. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau di forum-forum internasional itu yang diomongin Mbak Yeni apa sih, soal apa? Macam-macam tergantung forumnya. Kalau misalnya di forum-forum banyak soal misalnya kayak ke Cina kemarin gitu ya, itu ada bicara soal itu menarik, nilai-nilai Konfusianisme dengan Islam. Oh, oke. Itu mengadakan juga pemerintah Cina. Saya sempat ketemu Nabi, keturunan Nabi di sana, Om Wai. Nabi Kanghucu tapi. Oh, Nabi Konghucu. Kaget aku tadi Nabi. Gitu di Cina gitu ya. Terus habis itu beliau juga mau ke Indonesia, mau sawan ibu saya. Oke. Keturunan Nabi ini. Iya, perlu kita undang nanti. Iya, boleh juga itu. Lalu kemudian kalau di Mesir misalnya gitu kan acaranya di sana COP. Tentang lingkungan hidup. Iya, iya. Ya, saya bicara tentang lingkungan hidup pastinya. Kan yang terakhir kita ketemu di Sharm el-Sheikh itu ya. iya itu kan. Sharm el-Sheikh Iya. yang di Mesir. Iya, kayak gitu-gitu. Sebelum Dubai ini ya. Ya, betul, Dubai. betul. Ya, oke. Gitu-gitu sih Om. Iya. Kadang kalau misalnya Manama Dialogue itu sebuah konferensi internasional tentang pertahanan. Ya, saya ngomong juga tentang security issues gitu, tentang isu-isu keamanan. Gitu kira-kira. Iya. Nah, itu kemudian orang ada yang nanya juga. Ini Mbak Yeni kan sudah menjadi global citizen, tokoh-tokoh internasional nih, seperti bapaknya dulu yang tampil di forum-forum internasional, menyuarakan kemanusiaan yang universal, nilai universal dan seterusnya. Nah, ini sekarang kok kemudian masuk ke dunia politik kan begitu nih, Mbak Yeni. Terus kemudian tampil, kemudian bergabung di TKN-nya. TPN. TPN. Tim pemenangan, ini beda-beda ini. Ya, satu tim TKN, pemenangan satu TPN. nasional, satu lagi tim kampanye nasional, ada lagi timnas ya kan. Iya. Nah, kenapa kok kemudian Anda switch ke politik ini? Ada sesuatu yang urgent nggak ini kira-kira? Enggak, sebetulnya kalau dari dulu kan saya tuh merasa bahwa salah satu warisan perjuangan Gus Dur adalah untuk merawat demokrasi. Dan tentu ini nilai yang harus terus dikembangkan, harus tetap dijaga dan dirawat. Nah, pemilu itu kan menjadi ajang demokrasi terbesar di Indonesia. Kita harus memastikan betul bahwa pemilu bisa berjalan dengan adil, dengan baik, dan pada akhirnya endingnya memilih pemimpin yang memang bisa mengerti atau bisa menjadi solusi bagi kebutuhan bangsa pada saat ini. Kan setiap masa itu kan ada pemimpinnya Om Wai. Betul. Ya kan? Iya. Kalau kita bicara soal mulai dari Pak Karno dulu deh, Bung Karno gitu kan. Bung Karno kan memimpin ketika zaman transisi dari kita bangsa terjajah jadi bangsa merdeka. Ini dipimpin Bung Karno dengan kepemimpinan yang revolusioner, yang yang berani dan lain sebagainya, ya, intelektual, sangat ideologi sentris kan gitu. Itu Bung Karno meletakkan pondasinya. Pak Harto, negara kita belum lama merdeka, ya, pertumbuhan ekonomi juga masih minus. Pak Harto mulai bangun pondasinya, ya kan, sehingga pertumbuhan ekonomi naik. Waktu itu ada Berkeley Mafia kan Om Wai, ya kan, gitu. Pak Harto membuat pondasi itu. Lalu Pak Habibie itu merangsang imajinasi kita tentang pentingnya Indonesia itu menjadi negara yang berdasarkan teknologi, kan gitu. Nah, lalu Gus Dur, peran utama Gus Dur itu meletakkan dasar pondasi demokrasi, tentang toleransi, dan tentunya membuka istana untuk seluruh kepentingan masyarakat negeri kita, kan kira-kira gitu. Om Wai tahu lah dulu jadi protokol paling kerja susah. Kita hampir 2 tahun di situ, waduh, di masa-masa lagi genting-gentingnya Republik. Betul. Ya. Orang yang datang dulunya harus rapi, harus pakai jas, pakai baju lengan panjang, gitu kan selalu. Zaman Gus Dur dibuka. Mau pakai sarung silakan, sendal jepit oke, kan gitu. Pas Pampres bingung, mau ngusir tamunya presiden, kan gitu kira-kira. Nah, itu. Udah Gus Dur. Bu Megawati juga punya jasa yang besar, Om Wai. Jasa Bu Megawati adalah bahwa beliau banyak membuat institusi-institusi dan pranata-pranata penegakan hukum. Jadi misalnya KPK yang diawali oleh Gus Dur, ya, inisiatifnya dengan mengacu pada
pada lembaga yang ada di Hong Kong. Iya. Ya kan, Betul. anti Singkatannya korupsi. waktu itu bukan KPK. Bukan KPK. Zaman Bu Mega jadi betul. KPK kan gitu kira-kira. Jadi besar jasanya. Iya. Lalu kemudian Pak SBY. Pak SBY itu juga menurut saya jasanya besar buat Indonesia, stabilisasi ekonomi. Yang kedua, yang mungkin orang banyak nggak kepikir, Pak SBY itu membuat TNI kita makin profesional. Tidak tergoda lagi untuk masuk politik, kecuali lewat jalur politik. Kan gitu. Itu kan it takes self discipline ya. Pak Presiden SBY waktu itu betul-betul membuat TNI tidak ada lagi di fungsi ABRI. ABRI itu dikuatkan zaman Pak SBY gitu. Nah, setelah itu kan Pak Jokowi juga ya luar biasa sekali pencapaiannya. Mulai dari lompatan ekonomi, ya kan, kedaulatan ekonomi, infrastruktur, sampai hilirisasi. Iya. Nah, pemimpin ke depan kan harus orang yang bisa melanjutkan semua ini nih Pak Om Wai. Gitu. Nah, saya melihatnya dari semua calon yang ada, Ganjar Mahfud. Karena apa sih yang jadi kebutuhan bangsa kita kan itu pertanyaannya. Itu, ya. Pertanyaannya kan begitu. Kenapa? Iya, justru itu kan banyak orang yang kemudian lagi-lagi kan Yeni Wahid kan dianggap faktor. Jadi ya melihatnya ini Mbak Yeni kemana waktu itu kan ya. Kan sudah mulai diusulkan oleh elit Partai Demokrat untuk mendekati Anies Baswedan ya kan dengan Nasdem yang mengusulkan. Oleh Nasdem dong. Ya. Nasdem waktu itu. Ya. Mat Ali itu ya kan waktu itu. Saya ingat. Terus kemudian nerima Pak Ganjar di rumah ketika sowan ke Bu Nuria segala macam. Terakhir juga malah sowan ke Pak Prabowo kan. Nah, terus orang ini kemana ini ini kemana? Sampai akhirnya jatuhlah pilihan itu pada Ganjar Mahfud. Nah, tolong dijelasin ini. Lagi-lagi mungkin ini pertanyaan yang ke-475 Mbak Yeni. Coba, what is your argumen ini? Alasannya, your reason. Iya. Om Wai kan tahu karena kita sama-sama berangkat dari komunitas yang sama, yaitu komunitas NU. Kalau orang NU mau bikin keputusan kan selalu pakai dua dalil kan, dalil akli dan nakli. Dalil secara rasional, ya pendekatan rasional maupun pendekatan batiniah. Nah, pendekatan rasionalnya jelas. Negara kita butuh tantangan terbesar negara kita sekarang adalah soal penegakan hukum. Terbesar. Nonsens kita mau ngomong soal pertumbuhan ekonomi lah, mau soal hilirisasi, foreign direct investment, investasi asing lah, apa semuanya. Kalau tidak ada penegakan hukum. Indeks korupsi juga masih seperti itu, malah makin parah. Indeks demokrasi juga The Economist mengkategorikan Indonesia sebagai flawed demokrasi yang cacat. Ya kan? Berarti kan kuncinya semua adalah di penegakan hukum. Nah, saya melihat sosok yang punya komitmen dan track record jelas soal penegakan hukum itu adanya di Mahfud MD. Yang lain tidak punya komitmen itu? Yang lainnya malah kena kasus Om Fatul. Yang lainnya juga saya tidak melihat upaya menegakkan hukum, justru malah kan hukumnya agak-agak dipelintir sedikit. Gitu. Jadi Pak Mahfud itu yang paling komitmennya jelas, track recordnya jelas untuk penegakan hukum. Buat saya. Nah, calon presiden juga sama. Ganjar ini menurut saya orang yang punya pengalaman, ya detail dia punya wawasan besar, tapi juga detail ketika memimpin Jawa Tengah terlihat track recordnya. Kebetulan kami punya beberapa program waktu itu bareng Om. Yayasan saya, makanya saya langsung ini sama Mas Ganjar. Kami punya program, kebetulan dengan PBB program kami. Itu namanya program Desa Damai. PBB bukan partai ya? Bukan, UN, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu program kita adalah meningkatkan resiliensi atau ketahanan desa. Nah itu ada elemen ekonominya, pelatihan ekonomi, akses permodalan dan lain sebagainya, penguatan peran perempuan, lalu juga ada pelatihan tentang pencegahan konflik, tentang penghormatan terhadap keberagaman di Indonesia. Lalu elemen keempatnya adalah soal pencegahan ini climate change, isu lingkungan hidup.
Ya, perubahan iklim. Jadi kita mencoba untuk membuat pasukan hijau, pendekar-pendekar hijau di tingkat desa, gitu, mengajak mereka semua menjaga lingkungan hidup. Nah, Pak Ganjar ini sangat-sangat support program ini. Nggak ngomong doang nih? Enggak, sangat. Beberapa kali datang ke acara kami. Bukan kita mau biasanya pemimpin kan basa-basi, lip service kan? Enggak. Ya kita dukung, Pak. Datang ke acara kami berapa kali, gitu, senang banget beliau. Yang kedua, program Sekolah Damai. Kita yaitu tadi mencoba mengajarkan keberagaman di sekolah, bekerja sama dengan sekolah negeri. Menarik gitu ya, dengan kepala sekolah, dengan rohis, rokris dan lain sebagainya. Pak Ganjar itu dukung banget, kepala dinasnya langsung diinstruksikan untuk mengawal ini semua. Jadi saya ngerti langsung gitu bahwa kita sempat kerja. Nah, saya sempat kerja bareng di situ. Jadi saya merasa ini nih cocok nih. Artinya persentuhan Anda dengan Ganjar Pranowo kan juga sudah intens ya, secara kerja proyek-proyek kemanusiaan tadi itu. Betul, proyek kemanusiaan. Tapi bukannya hubungan Anda juga dengan secara pribadi dengan Anies Baswedan, sama Pak Prabowo kan juga baik. Baik semua. Betul. Tapi dalam konteks ini, sorry gitu. Dalam konteks negara, kita memilih bukan berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan pribadi. Harus berpikir, pemimpinnya harus orang yang punya visi, harus punya orang yang punya integritas, keberanian, dan juga mampu melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Karena kan pasti ya di zaman global kayak begini Om Wai, apalagi dengan medsos lah, globalisasi, konflik itu tidak terhindarkan. Antara pengusaha dengan buruh, pasti kan ada titik-titik konfliknya. Nah, pemimpin ke depan tuh harus orang yang mampu mengakomodir semua kepentingan ini dan menjadi mediator yang baik. Buruh kepentingannya apa? Pengusaha kepentingannya apa? Apa sih yang membuat buruh tetap merasa dimanusiakan, bisa bekerja produktif, mereka tetap happy, ya, upahnya yang pas di mana? Nah, pengusaha gimana caranya supaya pengusaha itu kan maunya 3 hal nih, ya kan? Kosnya murah, biaya murah, regulasinya mudah, buruhnya nggak gelisah. Kan itu 3 nih sebetulnya pengusaha maunya kan. Nah, jadi bagaimana memfasilitasi ini semua? Nah, itu butuh komunikasi. Orang yang bisa melakukan dan mau bisa duduk sama buruh, bisa duduk sama pengusaha. Nah, itu saya lihat Pak Ganjar bisa. Tadi Anda bilang contohnya juga, nih ya. Iya. Anda bilang juga ada alasan yang spiritual. Alasan spiritual tentu. Itu bisa dijelasin nggak itu? Om Mike kayaknya lebih tertarik karena orang NU. Iya, ini alasan suara langit, suara goib gitu kan. Iya. Jadi memang saya melakukan laku-laku spiritual Om Mike. Riadoh batiniah gitu kan. Nah, di situ ya puasa lah, ya sholat, istikharah lah, segala macam gitu. Termasuk saya tentu sowan ke makam bapak saya. Di sana kemudian ya pasti baca tahlil, segala macam. Terus minta kepada Allah diberikan petunjuk kan kira-kira gitu. Nah terus petunjuknya gimana? Ya petunjuknya ya kira-kira yang membuat saya berkesimpulan bahwa harus mendukung Ganjar Mahfud. Begitu Om Wai. Itu petunjuknya itu berupa apa Mbak Yani? Mohon maaf ini agak dirinci, kadang-kadang kan banyak banget sih ya. Hadirin hadirat yang nggak terlalu tahu dunia KNU-an dunia. Kalau saya memang mekanisme saya Om Wai nggak tahu kenapa dari dulu, bukan dari dulu ya, beberapa tahun belakangan setelah menginjak usia dewasa. Kalau ada momen-momen penting suka mimpi. Gitu. Nah mimpi itu memang harus ditakwili, harus dimaknai. Iya. Nah maknanya ya, jadi kalau mau acara muktamar NU, suka mimpi gitu-gitu, suka pilpres gitu. Itu yang kemudian saya jadikan salah satu faktor untuk menentukan keputusan. Gitu. Jadi waktu itu muncul wajah Ganjar dalam mimpi. Nggak gitu. Gimana? Mimpi itu nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu ya? Nggak kayak gitu. Nggak, ini tapi tanya, Oba udah tahu, cuma nanya aja supaya masyarakat takwil tahu. Mimpinya, memaknai mimpinya adalah memang harus dukung Ganjar Mahfud. Detailnya nggak usah diceritain Om Wai. Iya. Nah itu, mohon maaf nih saya kejar lebih jauh ya. Harus mendukung Ganjar Mahfud itu karena harus ikhlas mendukung. Harus ikhlas dan harus ikhlas. Ini baik. Kamu juga harus ikhlas, mereka ikhlas. Apakah ini pasti akan menang? Begitu?
kita nggak boleh mendahului takdir, Om Wahai. Nggak boleh mendahului takdir. Tetapi bahwa ketika kalau orang kayak saya, ketika kita istikharah dan dituntun jalannya dalam buat keputusan, nah itu yang kita yakini keputusan itu dituntunnya yang ini, apapun hasilnya, ini sudah terbaik buat kita. Apapun hasilnya ya. Apapun hasilnya kan gitu. Ya kita berharap tentunya akan menang gitu. Iya. Tapi gimana dalam perkembangan politik kalau beberapa ini? kiai-kiai, kemudian saya juga konsultasi ke beberapa kiai, kan saya pasti akan konsultasi dengan beberapa kiai yang kiai-kiai khos, kiai-kiai langitan gitu lah Om Wahai ya. Walaupun bukan kiai langitan yang dulu, karena banyak yang sudah wafat. Nah, ini ada beberapa kiai-kiai yang lebih muda angkatannya, tapi ya khos juga gitu. Nah beliau-beliau juga istikharahnya sama dengan saya. Dan mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Ini majority ataukah hanya sebagian kecil atau bagaimana? Anda udah ukur semua secara peta perkiaian ini? Kalau saya konsultasi ke 9 kiai. 9 kiai spiritualis. Iya. Gitu. Nah, maksud saya apakah jadi ngomongnya jadi ke sana nanti pemilih Om Wahai yang pemilih saya yang rasional ngerasa ini apa sih gitu. Bukan, maksud saya dalam hubungan yang dunia modern sekarang, apa masih relevan dunia patron klien kayak gitu, hubungan itu masih relevan nggak? Saya justru melihat begini, ada fenomena yang menarik, terutama di kalangan anak muda, ya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia, di mana sekarang yang namanya metafisik itu kembali menjadi sebuah ilmu yang digemari oleh banyak pihak. Menjadi sebuah hal yang dipelajari kembali. Gitu. Jadi ini kan ilmu semua sebetulnya. Saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan formula. Gitu. Dunia diciptakan, bumi diciptakan dengan formula, alam semesta diciptakan dengan formula berapa hari, kan gitu-gitu. Manusia pun juga ada formulanya. Misalnya yang paling gampang begini, DNA manusia, berapa miliar itu sel-sel yang ada di tubuh kita. Jumlahnya sama dengan jumlah bintang yang ada di tata surya. Nah ini kan semua angka. Ada orang-orang yang punya kemampuan, otaknya udah kayak super komputer, bisa menyingkap hijab ini nih, yang disebut kasyaf. Nah itulah kira-kira gitu. Nah ini membuka tabir itulah Om Wahai. Baru tahu nih sekarang. Kira-kira kalau kita mau merasionalisasi hal-hal yang sifatnya metafisik, karena belum bisa diukur bukan berarti dia tidak ilmiah loh. Hanya manusia belum menemukan metode untuk mengukurnya. Maksud saya Mbak Yeni, apa efektif itu mendekati mereka? Pengaruhnya kepada umatnya itu begitu besar sekarang ini di dunia modern sekarang. Kiai-kiai khos. Iya, kiai-kiai khos. Yang spiritualis itu. Pesantren maupun pesantren ya. Apapun ya, kalau khusus untuk pasangan Ganjar Mahfud, basis utamanya Mas Ganjar itu kan basis nasionalis. Jadi memang suara Islam masih menentukan, dan kita sama-sama, kalau orang dari lembaga survei kan memang mengatakan bahwa Jawa Timur, terutama basis Islam, khususnya lagi basis NU, itu menjadi suara yang diperebutkan. Karena pemilih NU sendiri ada 40 juta. Artinya real ini ya? Real ini berarti angka. Memang angka yang numbers matter benar-benar ini ya. Ya karena kan orang bilang kan itu jangan-jangan mitos. Ternyata benar ya menurut Mbak ini. Menurut lembaga survei ya, saya cuma membaca data saja. Ini kata data. Iya betul. Ya jadi memang suara NU itu betul-betul luar biasa ya, jadi faktor ya. Para posters itu ya di mana-mana ya. Cuman kan sekarang hasil polling kan sejauh ini, ini kan unggul masih ini Prabowo Gibran, ya kan, betul. Meninggalkan jauh dari dua pasangan yang lainnya. Iya. Tentu harus gerak dulu di akar rumput Pak Om Wahai. Ini PR besar buat TPN. Iya, ya tentu harus bekerja lah. Tapi saya tetap yakin, insya Allah. Ya karena dari Pak Sudirman Said pernah Om Wahai tanyain bagaimana, ya memang diakui memang berat, menyangkut macam-macam lah, resources, logistik. Pasti, ya. Ya karena semua yang berhadapan dengan establishment, gitu kan, itu pasti akan berat, gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita berpolitik menggunakan hati nurani. Wow. Iya. Dan itu juga menjadi dasar saya kan dalam membuat keputusan.
Kayaknya harus masyarakat perlu di-drill terus dengan kata-kata itu ya. Hati nurani. Hati nurani itu ya. Iya. Nurani orang kan nggak bisa dibohongi. Nurani kita harus mempertahankan demokrasi. Kita harus mempertahankan kedaulatan rakyat. Gitu. Nah itu hal-hal yang memang menjadi dasar dari saya untuk berjuang bagi Ganjar Mahfud. Yang kita perjuangkan dinilai Om Wai. Bukan cuma sekedar menang. Ya. Yang kemudian diperjuangkan oleh dua sosok ini kan. Iya. Ya kan? Iya. Terutama Itu Pak Mahfud. kira-kira. Kenekatan beliau dalam menegakkan hukum. Ini kan sudah jelas rekam jejaknya. Iya. Gitu. Nah, kembali ke soal spiritual. Iya. Gak apa ya. Minum dulu. Spiritual Om Wai, aduh. Aduh. Ini. Gimana Om Wai? Ada yang nanya, ini Mbak Yeni gimana sih kok ke Ganjar Mahfud? Ganjar ya notabene PDIP. PDIP ketua umumnya Bu Mega. Bu Megawati Soekarno Putri kan dulu ikut berperang besar dalam menumbangkan Gus Dur misalnya. Oh iya, ya kan? betul. Saya banyak melengsarkan dapat komen Gus Dur itu. gitu. Nah Ya. itu bagaimana ngomongnya ya? Ya betul. Betul ya? Betul, banyak komen yang ke saya begitu. Oh bisa sih. Gitu. Dan memang kata-katanya Gus Dur juga bahwa beberapa orang yang ikut terlibat dalam proses ketika Gus Dur dilengsarkan dulu gitu. Nah begini Om Wai, kalau kita lihat ya semua paslon yang ada, semua itu punya story dengan Gus Dur. Iya. Ada story-nya dengan Gus Dur ya. Iya. Jadi di tempatnya Pak Anies dan Caimin. Caiminnya jelas punya story dengan Gus Dur. Iya, ponakan Karena keponakan yang mengambil alih partainya Gus Dur, pamannya sendiri dikeluarkan kan kira-kira gitu. Jadi kan itu sudah paling berat itu gitu ya. Iya. Nah, ini paslon Walaupun 1. dia nyangkal-nyangkal terus juga. Dia nyangkal-nyangkal terus, tapi kan kenyataannya seperti itu. Iya. Masih ada beritanya, Caimin menggugat Gus Dur 99 miliar. Itu masih ada file beritanya kan. Nah, yang kedua, paslon kedua. Pak Prabowo sendiri kan juga pernah membuat komentar di media, diwawancara oleh seorang media asing. Beliau sendiri juga cukup agak malu waktu itu punya presiden tunanetra seperti Gus Dur. Iya, Itu kan pernah ada wawancara Alan Nen gitu kan. Right. Nah gitu kan. Jadi semua punya story lah gitu. Iya. Nah di paslon ketiga, paslonnya nggak ada masalah. Paslonnya sendiri kan nggak ada masalah, malah justru sangat dekat dengan Gus Dur. Nah dalam pemilu ini, pilpres ini, saya tuh milih paslon, bukan milih pendukungnya, bukan milih pengusungnya. Walaupun di situ ada Bu Mega, yang saya pilih Ganjar Mahfud, gitu loh. Nah dari semua 3 paslon ini, yang nggak ada story dengan Gus Dur, yang nggak pernah ada cedera dengan Gus Dur, adalah Ganjar Mahfud. Masalah pendukung ya ini sudah beragam lah, gitu ya. Nah. Dan saya melihat juga terus terang, jadi memang yang saya dapatkan pesan spiritual gitu dari ayah saya adalah saya harus ikhlas dalam pilpres kali ini. Ikhlas gimana Pak Kartia? Ya, saya melihat ya kalau di sini saya melihat bahwa Bu Mega ini ikhlas loh mendukung Ganjar. Ikhlasnya justru saya menemukan itu. Ini bukan menarik seolah-olah ada. Artinya gini, Bu Mega kalau mau mencalonkan putrinya sendiri Bu Puan sebagai calon presiden bisa nggak? Ya bisa, orang PDIP punya suara bulat 20% lebih, bisa mencalonkan nggak? Kan Bu Mega ikhlas. Dan prosesnya Mbak Puan tuh sampai jadi ketua DPR itu kan luar biasa toh? Iya. Dari bawah juga ya gitu perjuangannya. Iya. Oke. Artinya apa? Saya melihat kan story-nya juga begitu, walaupun ini di zaman dimana banyak orang tua justru mendorong anaknya untuk terlibat dalam untuk bisa masuk dalam kancah politik, untuk menduduki posisi tertentu. Ibu Mega malah ikhlas mengorbankan anaknya untuk tidak maju sebagai calon. Buat saya itu sikap luar biasa, sikap negarawan. Gitu. Nah, Gus Dur dan Bu Mega antara mereka berdua sudah diselesaikan antara mereka berdua. Gus Dur udah sambang-sambangan dulu, sudah berkunjung sama Bu Mega setelah selesai pasca zaman Pak SBY jadi presiden lah kira-kira ini. Tetap hubungannya sudah seperti saudaranya tetap jalan lagi gitu, ya kan. Layaknya adik kakak itu. Iya, namanya adik kakak memang kadang ya itu ya ada ups and down-nya. Ada berantemnya juga besar. Lalu kemudian
tapi baikan lagi gitu. Walaupun trauma, harus jujur Pak Wai, trauma politik tetap masih ada. Di kalangan Jadi pendukung catatan Gus Dur, sejarah juga penting kalangan tuh ya. pendukung Gus Dur juga tetap ada trauma politik. Nggak usah disangkal lah, nggak usah diingkari. Semua membawa trauma politiknya masing-masing. Tetapi saya memilih untuk ikhlas kali ini. Sama seperti karena saya melihat Bu Mega juga ikhlas mengorbankan agar anaknya tidak menjadi calon presiden. Gitu. Ya, sama-sama ikhlasnya ya. Iya. Impas tadi. Iya. Kira-kira begitu. Tapi hubungan Anda dengan Bu Mega, Mbak Puan oke. Ya, baik. Saya kan semua baik. Saya coba untuk baik karena semua kita punya kekurangan kok. Ya, dan saya mencoba untuk selalu melihat hal yang positif dari setiap orang gitu. Nah, Bu Mega baik, Pak SBY baik. Ya, semoga dengan Pak Jokowi masih menganggap saya baik gitu ya. Sekarang gitu kan. Masih berharap. Tapi saya tetap akan hormat pada Pak Jokowi. Tetap akan hormat. Nah, kira-kira gitu Om Wai. Ya, oke. Tapi di sisi lain ya. Kalau Pak Prabowo kan punya catatan spiritual juga sama Gus Dur. Ini tolong saya mau klarifikasi ini. Betul. Ya, dianggaplah konon kabarnya Gus Dur pernah bilang bahwa Prabowo itu adalah orang yang ikhlas. Iya kan, orang yang paling ikhlas. Kemudian Pak Prabowo juga ada lagi konon perkataan bahwa dari Gus Dur, penting sekali Gus Dur jadi ini akan menjadi presiden di masa tuanya. Ya, oke. Gimana dong? Tafsirnya gimana? Kalau soal ikhlas, memang Gus Dur mengatakan itu. Oh, memang mengatakan itu. Banyak sekali orang yang mendengar Om Wai. Banyak sekali Gus Dur mengatakan Pak Prabowo orang yang ikhlas. Dan saya lihat juga beliau kan berkali-kali kalah juga tetap saja. Dan terakhir baik juga sama Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu kan. Ikhlas di situ ada keikhlasan. Betul. Ya kan? Nah, kalau yang soal kedua yang dikatakan ramalan bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya. Gus Dur kedua gitu kan. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Jadi saya juga nggak tahu ini perawinya nih siapa nih. Mana Om Boy juga ditanya. Lah, Om Boy pernah dengar nggak? Protokolnya, aku nggak pernah dengar. Coba itu. ditanyakan yang lebih sahih. Siapa? Ya, Duria langsung ke Bu Nuria atau Mbak Yeni Wahid dan saudara-saudaranya. Iya, nggak ada yang pernah dengar Om Boy. Jadi buat saya ya ini ya nggak tahu nggak tahu, saya nggak tahu siapa yang. Iya ini. Makanya kalau yang pernyataan Gus Dur yang lain-lain kita pernah dengar. Ya betul. Kan? Nah, tapi kalau soal itu terus terang saya sendiri nggak pernah dengar. Itu sih. Iya. Tapi dikutip di mana-mana jadi penting. Ya itulah. Berarti pengaruhnya Gus Dur masih besar ya, alhamdulillah lah. Saya senang juga Itu sih Om Wai. Ya, jadi ini kira-kira bisa satu putaran atau enggak Pak Yani? Semua tentu berjuang untuk satu putaran, tapi kalau realistis kan dia pasti mempersiapkan untuk 2 putaran. Nah, kalau 2 putaran ya tentunya kita akan lebih siap. Dan saya yakin kalau sampai 2 putaran pun kita malah justru kan untuk menangnya lebih besar. Gitu. Oh, peluang menangnya. Peluang menangnya lebih besar. Ya. Tuh. Nah, ini ngomong-ngomong. Kita kan punya teman-teman Gus Durian nih namanya. Iya. Jaringannya di mana-mana, luar biasa lah. Ada Mbak Lisa di situ ya kan? Lisa di situ ya kan? Ya Anda tentu saja dari White Institute ya kan? Ini gimana? Gus Durian sikapnya bagaimana? Kalau Gus Durian sebagai sebuah jaringan, sebagai sebuah lembaga resmi, mereka harus netral dalam politik. Terus jadi kesepakatan kita semua. Jadi lembaga nggak boleh dibawa-bawa. Sama seperti NU kan netral Om Wai. Oh iya. Ya kan? Tapi person-personnya boleh menentukan pilihan. Cuma harus cuti dulu dari posisinya. Makanya kayak saya langsung cuti dulu dari posisi saya di NU. Oh gitu. Bahkan dari yayasan saya sendiri loh Om Wai, saya cuti juga. Yayasan apa namanya? Wahid Foundation. Wahid Institute dulu ya gitu. Karena kita kan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, dengan PBB, dengan lembaga-lembaga global. Saya ingin mereka itu merasa bahwa kami ini netral. Lembaga ini netral, tidak dipakai untuk alat politik kan gitu. Saya memberikan contoh. Dan terus terang mereka menghargai itu.
Mereka banyak yang WA saya bilang, ya ini we really appreciate gitu, bahwa kita mengapresiasi kamu mengambil jarak ya dan kamu cuti sementara untuk memastikan bahwa ada netralitas gitu. Nah, jadi itu saya memang mau menunjukkan yang namanya institusi dan lembaga jangan dibawa-bawa untuk politik praktis dong, gitu. Apalagi lembaga negara, nggak boleh gitu loh Om Wahyu. Iya. Nah, kalau person-personnya kan bebas. Person boleh. Punya preferensi politik boleh, bebas. boleh. Maksud saya person-person ini tanya kemana? Kalau Gus Durian itu kan pasti orang-orang yang merasa dirinya Gus Durian terikat oleh apa sih? Oleh nilai. Yang paling utama nilai-nilai, salah satu yang diperjuangkan Gus Dur dulu adalah tentang demokrasi. Jadi memang kalau di banyak daerah gitu ya di lapangan saya ketemu dengan person-person dari jaringan Gus Durian yang kemudian membantu, merasa terpanggil juga. Dan mereka biasanya cuti dulu dari lembaga resmi sehingga tidak membawa nama-nama lembaga secara resmi. Nama gitu. pun atribut-atributnya. Atribut nggak boleh ya, dipakai gitu. Iya. Demikian juga NU juga nah, sama. kalau NU Mbak Yani. NU juga sama. NU secara struktural ada NU kultural segala macam. Pokoknya NU lah. NU ini bulat nggak kemana atau terpecah-pecah? Pastinya terpecah-pecah sekarang Umay. Realistis saja. Iya. Jawa Timur aja pasti terbagi 3. Ya nggak ngumpul kayak dulu. Dulu kan relatif lebih ngumpul ya zamannya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Kalau sekarang dilihat, pasti terpilih ini irisan-irisannya terpisah. Iya, kalau dilihat dari figurnya katakanlah antara Gus Yahya Stakuf Ketua Umum PBNU dengan Muhaimin Iskandar, Caimin yang juga mengaku anak kandung Nahdlatul Ulama ini. Iya. Mana yang lebih kuat atau ada faktor lain yang di luar mereka berdua itu? Kalau Gus Yahya sendiri kan dalam posisi sebagai ketum NU nggak boleh berpolitik. Tapi tidak dapat dipungkiri Gus Yahya sendiri dengan Caimin saat ini ada ketegangan. Caimin sendiri melakukan kritik secara terbuka di media terhadap Gus Yahya. Tentu ini berdampak. Ya, berdampak lah di tingkat pengurus gitu. Nah, kalau mau mengatakan orang NU ya Om Wai, saat ini sih memang ada 2 representasinya yang bisa mengklaim. Representasi itu yang pertama Caimin, yang kedua Pak Mahfud. Itu punya memang dibesarkan dalam kultur NU. Iya dalam Pilpres ini ya sebagai capres. Nah, yang pembedanya adalah yang satu dulu malah mengkhianati Gus Dur, yang satu dekat dengan Gus Dur. Sama-sama NU. Kan gitu kira-kira Om Wai. Tapi kan Pak Mahfud kan selalu ada cap bahwa dia bukan NU tulen. Selalu kan digembarkan begitu, bukan itu kan kos-kosan, itu untuk menyerang dia. Lah, Pak Mahfud ini tahlilan, dibaan, solawatan, ziarah kubur. Ya jelas NU-nya toh. Mondok dulu. Deles ya. NU deles ini, NU Madura gitu kan. Apalagi Madura di sana kan. Iya. Agamanya NU gitu kan. Agamanya NU, iya betul. Kan gitu. Iya. Artinya dari kalau ada yang meragukan Pak Mahfud bukan NU itu memang sebuah image yang coba diciptakan karena untuk menghalangi Pak Mahfud. Ini politik sifatnya. Ya, keluarganya Pak Mahfud kan orang NU semua. Semua kan gitu. Jadi karakternya dikocek kayak begitu ya. Iya. Nah, jadi Anda mau bilang bahwa pengaruh Caimin itu di NU nggak begitu signifikan? Di NU struktural ya berat karena bermusuhan secara terbuka dengan Gus Yahya. Di struktural? Di struktural, di kultural atau di basis massa? Nah, di basis massa, NU yang kemudian masuk dalam irisan PKB otomatis mendapatkan perintah untuk mensukseskan Caimin dan Pak Anies. Kira-kira gitu. Perintah partai ini sudah nih, garis partai. Jadi yang politik gitu. Tapi kultural, enggak. Kultural secara luas yang tidak terikat dengan ini, wah itu bebas. Dan banyak rata-rata masih memilihnya Ganjar Mahfud. Jadi gitu kira-kira. Artinya kolam suara NU ini masih kuat ke Ganjar Mahfud menurut Anda? Pada saat ini. Iya. Saya ketemu banyak sekali kiai-kiai di tingkat kultural, sama semua. Merasa ada kedekatan gitu. Iya. Nah ini ada... Karena kan Pak Ganjar sendiri, keluarganya juga bukan keluarga yang asing dengan NU. Apalagi istrinya Mbak Atiko. Kakeknya kan
kalangan pesantren, Ya, kayak ya, Hisham ya, dari ya, Purbalingga. ya. Betul. Jadi ya sudah keluarga sendiri, keluarga besar NU intinya. Islam yang NU yang Nahdiyin. Oh, ya. Jadi ada yang bilang apa ya, saya cari dukungan, yang penting yang ada NU-nya. Ya itu, ya ini di pasangan ini dua-duanya punya keterikatan, punya apa? Ada unsur NU-nya. Nah ini kita coba baca polling ini, ada hasil, ini coba tabulasinya. Mbak, itu yang pilihan capres pemilu 2024 menurut responden NU. Wah. Ya, itu dari hasil yang dibikin oleh Litbang Kompas, dari SMRC, Saiful Mujani Research Center ya, kemudian dari indikator ya. Di Ganjar Pranowo 34,5% menurut Kompas, SMRC 45,4% dan untuk indikator 42,6%. Sementara Prabowo untuk Litbang Kompas 31,3%, SMRC 25,4% dan menurut indikator 35,8%. Anies Baswedan dari 19,3% menurut Litbang Kompas, kemudian SMRC itu 9,5% dan indikator 14,3%. Artinya ini Mas Ganjar memang kelihatan dari sini unggul ya. Iya. Untuk responden untuk NU responden ya. NU. Iya betul. Iya. Jadi saya nggak sebagai tim ses nggak mengada-ngada kan. Waduh, jadi good news dong ini, good news berdasarkan data betul Iya, gitu iya. loh. Iya. Jadi kita harus speak by data. Bukan cuma data langit ya. Iya. Langit itu untuk mengkalibrasi aja. Mengkalibrasi ya. Nah ini tantangan utama Mbak Yani untuk Pilpres 2024 ini apa yang mirip atau yang ada yang beda nggak dengan pilihan presiden sebelumnya? Untuk sekarang ini lebih berat kah? Lebih ya, ada satu hal yang menurut saya baik karena Pilpres kali ini tidak terjadi pembelahan yang begitu tajam untuk urusan-urusan identitas. Oh, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu Pak Jokowi kayak cebong kampret sampai kayak gitu dalam banget gitu ya. Nah, tapi Pilpres kali ini persoalannya adalah soal demokrasi. Nah, soal penegakan hukum, soal aparat yang tidak berpihak kita harapkan, soal pemilu yang netral. Nah, itu menjadi isu yang menurut saya di kalangan aktivis ini menjadi isu yang membuat mereka khawatir gitu, Om Mai. Bedanya. Gitu ya. Nah, ya, jadi apa? Ini ketika bicara dengan kalangan aktivis. Iya. Gitu. Jadi kita tentu berharap tidak ada regresi demokrasi yang terjadi. Bahwa ke depan demokrasi di Indonesia bisa tetap kokoh, tidak menjadi demokrasi yang flaw tadi itu yang flaw atau cacat ya. gitu. Menurut The Economist loh ini. Iya. Bukan menurut kita saja. Ini ngomong-ngomong demokrasinya cacat, gejala-gejalanya kelihatan nggak? Gejalanya kelihatan nggak? Ya, saya berharap sih nggak. Sebetulnya begini ya, ini kan kemampuan untuk melakukan konsolidasi salah satunya di demokrasi ini. Nah, dan penggunaan resources gitu ya yang kita lihat kok tidak pada tempatnya, resources negara gitu. Nah, kita berharap sih bahwa itu tidak kemudian menjadi tren yang terus berlanjut gitu. Ya kalau di WA Group kan sudah beredar macam-macam tuh ya itu gambar-gambarnya. Anda resah nggak sih atau galau? Kalau atau saya cukup gak? cukup galau gitu. Karena yang namanya demokrasi ini adalah sesuatu yang betul-betul diperjuangkan oleh anak muda waktu itu, oleh mahasiswa, oleh masyarakat dengan darah, keringat dan air mata. Harus dijaga, Om Wai. Ya, harus dijaga betul gitu loh. Ini legacy yang tidak boleh di kemudian seolah-olah dianggap enteng saja. Itu sebabnya kita bicara ini. Ya, kalau saya pribadi ini kan nilai. Ya. Karena saya memperjuangkan nilai, terutama nilai demokrasi, makanya saya pilih Ganjar Mahfud. Tadi yang Anda bilang risau, galau, resah. Nggak bahaya dah ngomongin misalnya ya. Bahaya sih Om. nanti kita dibutetkan kita bareng-bareng Om masuk ininya. Kan ada nggak tahu tak gosip apa benar itu soal kecurangan pemilu, pemihakan aparat, penegak hukum segala macam itu menurut Anda sudah serius itu?
Atau bagaimana seharusnya? Misalnya pun ada, zaman ini kan zamannya memang agak berbeda sih Om ya. Sekarang ini dengan adanya sosmed. Saya rasa juga nggak akan bisa efektif. Misal pun ada upaya-upaya untuk melakukan itu, misalnya pembungkaman lah segala macam, peretasan, hacking dan lain sebagainya, ya bisa dicoba, tetapi malah justru masyarakat akan melawan. Kalau memang itu dicoba, kita berharap, kita husnudon, berpikiran baik bahwa ini tidak dilakukan. Kalaupun ada yang melakukan itu oknum. Oh, lagi oknum ini bolak-balik ini. Itu CEO yang melakukan CEO gitu. Mbak Yeni udah pernah ketemu Pak Jokowi ya? Saya terakhir kapan? Terakhir ketemu di kawinan. Oh, di kawinan. Iya, di kawinan. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Iya, gimana Om Bay? Andai kata ini wishful thinking ya. Iya. Andai kata nih Mbak Yeni ditelepon Pak Jokowi. Mau bicara empat mata misalnya. Iya. Apa yang penting yang mau Anda sampaikan ke Pak Jokowi? Saya berharap bahwa Pak Jokowi namanya begitu harum. Karena telah meninggalkan begitu banyak prestasi untuk Indonesia. Beliau dulu dianggap sebagai ikonnya demokrasi. Beliau dianggap sebagai ikonnya pembangunan infrastruktur, ekonomi yang berkelanjutan, ya, kedaulatan ekonomi, ya, upaya-upaya seperti itu di tangan Pak Jokowi kan luar biasa sekali. Dan kita bangga dulu dengan Pak Jokowi waktu itu ya, jadi rockstar di luar negeri, Om Wai. Kalau keluar negeri kita bangga sekali dengan Pak Jokowi, memimpin kita gitu. Saya berharap bahwa legacy ini tidak akan rusak karena nilas titik. Itu sih. Legacy beliau ini penting sekali. Karena kita butuh sosok pemimpin seperti Pak Jokowi yang tahun 2014 dan tahun 2019. Iya. Saya butuh itu. Saya butuh orang yang bisa saya banggakan. Ini mungkin terlalu personal, tapi saya rasa banyak orang yang juga merasa patah hati pada saat ini. Termasuk Anda juga ya? Ya, saya berharap Pak Jokowi tetap menjadi dirinya sendiri. Seperti yang dulu yang kita kenal. Anda patah hati termasuk ya? Ya, mulai sedih-sedih dikit. Iya, oke. Tapi saya tetap sayang dengan Pak Jokowi. Ini tetap. Iya dong. Iya. Kita ini kan sebagaimana Gus Dur pernah berpesan, apapun nilai-nilai kemanusiaan harus kita jaga. Betul. Dia juga makhluk yang harus disayang. Betul. Iya kan? Betul. Siapa tahu. Tetap pemimpin kita. Sampai nanti dilantik pemimpin baru. Yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ujungnya terserah. Terserah lah. Sampai ngomong gitu. Iya, kobul. Kalau saya kan gitu, Om Bay. Iya. Oke, terima kasih. Mbak Yeni Wahid. Aduh, aku terharu ini. Tak salim saya. Aduh. Guys, sahabat Kata Data. Ada yang baru di katadata.co.id. Anda bisa dapat informasi terkait Capres-Cawapres 2024. Mulai dari profilnya, visi misinya, hingga kontroversi mereka. Tidak hanya itu, Anda juga bisa memberikan skor untuk Capres dan Cawapres. Buat yang belum vote, ayo vote paslon jagoanmu di pilpres2024.katadata.co.id. Sahabat Kata Data, demikian episode Gultik Pergulatan Politik kali ini bersama Mbak Yeni Wahid. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus episode Gultik selanjutnya hanya di YouTube Kata Data Indonesia. Kalau bicara pakai data.